mungkin ya, Sheila. Iya, Bunda, ini sudah ada dari Mas Irza Setiawan. Silakan Mas. Silakan Mas Irza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dek Sheila, Mbak Asmanadia, Ustaz Felix. Alhamdulillah kita berkumpul. Perkenalkan saya Irja Setiawan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sedikit, mungkin singkat saja pertanyaannya. Memang kalau kita berbicara buku sejarah, umumnya itu di dalamnya memuat berbagai macam data, penuh dengan analisis, bahkan dengan narasi-narasi ilmiah yang membuat pembaca kadang-kadang berpikir lebih keras untuk melihat bagaimana pelajaran di dalamnya. Nah, terkadang narasi ilmiah seperti itu membuat pembaca kadang buka kamus dan sebagainya, dan itu efeknya menjadi kelelahan. Sehingga opini saya terkadang buku sejarah tidak terlalu diminati untuk narasi seperti itu ya. Nah, mungkin Ustadz ada tips bagaimana caranya membuat sebuah buku sejarah dengan narasi yang populer sehingga pembaca ini tidak terlalu berpikir keras dan bisa baca sampai tuntas gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Asmanadia, Ustadz Felix Siau. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, menarik tadi pertanyaan. Jadi bagaimana caranya membuat sejarah itu menjadi menarik? Menurut saya secara pribadi, correct me if I'm wrong. Sejarah itu menarik secara fitrah. Cuman kita itu orang Indonesia itu ya, itu ternyata berbakat untuk membuat sejarah itu jadi tidak menarik gitu. Jadi sebenarnya ya, menurut saya, kalau sejarah itu menjadi tidak menarik, berarti ada yang salah pada yang menceritakan. Karena sejarah itu kalau secara wajar tuh adalah pasti menarik. Karena gini contoh ya, saya sering bilang sama orang, kadang-kadang kita tuh kebalik mikirnya. Ada orang mau belajar renang, dia bilang, saya tuh takut tenggelam, saya tuh takut tenggelam. Saya bilang gini, sebentar, kamu pernah lihat mayit gak sih? Saya bilang gitu, iya saya pernah lihat mayit. Nggak pernah lihat mayit, tapi kamu tahu mayit? Iya tahu mayit. Mayit itu kalau di air ngambang atau tenggelam sih? Lalu dia bilang mayit itu ngambang. Nah, saya bilang artinya manusia tuh fitrahnya tuh dia ngambang gitu, maksudnya tidak tenggelam gitu. Artinya kalau ada orang di atas air tenggelam, dia melakukan efforts. Ingat baik-baik, dia melakukan efforts karena itu dia tenggelam. Apakah karena dia kaku? Apakah karena dia kemudian nekuk pinggangnya? Pasti ada effort yang dia lakukan. Karena kalau dia tidak ada effort, dia effortless, berarti dia pasti ngambang. Berarti kalau kamu tenggelam ketika di air, selamat, Anda sudah menemukan cara tenggelam. Nah, sehingga saya tuh berpendapat kayaknya guru-guru sejarah kita tuh sudah memberikan cara untuk membuat sejarah itu jadi membosankan. Kenapa? Yang selalu diceritakan, contoh misalnya di Penogoro melawan Belanda, musuhnya ini, tahunnya segini, peristiwanya ini. Orang ya bosan lah. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang masuk dan itu tidak sekali lagi itu tidak dibuat dalam kisah. Itu problemnya. Karena kisah itu adalah kayak sayur kalau di makanan. Dia yang akan menjadi serat, yang akan membuat semuanya tuh jadi bagus. Gitu maksudnya. Jadi dan ternyata namanya anak kecil, kalau kita kemudian kasih tahu mereka informasi apapun, mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita kasih mereka cerita, mereka pasti paham, mereka pasti akan hafal. Dan saya ulang itu berkali-kali. Contoh misalnya saya bilang, tembok Konstantinopel tingginya 12 meter. Lalu kemudian tembok yang kedua tingginya 8 meter. Tembok yang ketiga lebarnya sekitar 10 meter parit dan seterusnya. Orang-orang kalau dia nggak ada urgensi dia bingung. Tapi begitu kita ceritain pada mereka, ini loh kisahnya. Ini loh kemudian Rasulullah SAW ketika kemudian membangun parit Hondak. Beliau kemudian bersama para sahabat jumlahnya 3.000 melawan 10.000 orang. Lalu kemudian membangun parit 8 km. 8 km tuh kayak Cawang sampai dengan Semanggi dan seterusnya. Itu berkisah. Nanti kita tanya mereka berapa kilo? 8,5 km. Berapa lebar paritnya? Mereka bisa jawab. Berapa dalam paritnya? Mereka bisa jawab. Kenapa? Kita nggak pernah fail untuk nginget kisah. Kita nggak pernah fail untuk ingat kisah. Nah, salahnya sejarah itu tidak disamakan lewat kisah. Dan seluruh pelajaran sejarah, maka kenapa saya benci pelajaran sejarah? Karena kita berhasil menemukan metode menceritakan sejarah dengan tidak apik. Itu yang pertama. Yang kedua, kesedihan saya Mbak. Saya sedih banget. Kemana-mana Mbak, ketika saya keluar negeri. Pertama kali yang saya kunjungi itu museum arkeologi Mbak. Museum sejarah, itu yang saya kunjungi pertama kali. Dan saya
terpesona, megap-megap ngelihat kemudian keadaan museum sejarah mereka. Ya Allah keren amat gitu kan ya. Nggak heran kalau mereka tuh senang sama sejarah. Ketika pergi ke museum kita ya Allah gitu kan ya. Ke museum ke kota tua gitu kan ya. Museum Jakarta masuknya 2.000. Lusuh ya Ustadz. Masuknya 2.000 Mbak. Apa yang bisa dilakukan dengan 2.000 perak gitu maksudnya. Dan apa yang bisa kemudian orang dapat dengan 2.000 perak. Artinya ya jelas malas lah orang ngelola museum. Makanya saya bilang, lah kalau museum aja kemudian gak pernah benar. Bagaimana kita mau suka sama sejarah? Coba bayangin gitu kan ya. Tapi kalau sana sejarah itu dikemas dengan benar. Dengan gimmick-gimmick yang benar. Itu Masya Allah itu bisa jadi kekuatan banget. Makanya dalam buku One Piece itu kemudian dikisahkan kenapa kemudian sejarah itu menjadi penting. Karena sejarah itu akan menjadi kebenaran. Seperti kata Al-Quran gitu kan ya. Nah maka semua sejarah itu menjadi menarik. Contoh ya, kalau kita ngomong tentang Jepang, apa yang kemudian jadi menarik? Ninja, Kenshin. Kenapa menarik? Ada setting sejarah di situ. Ada restorasi Meiji di situ. Kemudian kita bilang, oh restorasi Meiji itu kayak gitu ya. Oke, kita kemudian belajar lagi tentang misalnya tentang Korea. Dulu kemudian ada namanya Princess Hours gitu kan ya. Saya lihat istri saya nonton, bukan saya gitu kan. Oh ternyata dulu sejarahnya kayak gini dan seterusnya. Nah maka saya pikir sejarah itu sendiri sudah menarik. Cuman tinggal kita menceritakannya saja. Kalau kita mengisahkannya dengan apik, jadi bisa. Apa kemudian yang menjadi tips saya dalam menceritakan sejarah? Satu, kita harus tahu ujungnya harus apa. Saya menceritakan Muhammad Al-Fatih untuk mengubah orang berpikir bahwasanya mungkin itu adalah apa yang dikatakan Allah mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah apa yang Allah katakan tidak mungkin. Dengan kisah Al-Fatih, saya pengen ngubah orang untuk berpikir yang kamu bilang gak mungkin, itu nonsense. Kalau Rasul sudah bilang mungkin, Rasul sudah bilang bisa, itu tujuan saya. Maka saya sangat menceritakan Muhammad Al-Fatih diambilnya dari situ. Artinya saya punya satu hal yang pengen saya jadiin solusi untuk menjawab sebagai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah saya cerita lagi tentang perang salib. Apa yang saya pengen mereka dapat? Saya pengen ngasih tahu pada mereka. Kenapa kita kalah pada perang salib? Gara-gara kita berpecah belah. Kita dalam keadaan paling kuat, berpecah belah, hancur. Lu sekarang sudahlah nggak kuat, udahlah lemah berpecah belah, ya udah habis gitu kan ya. Nah itu pelajaran yang pengen kita sampaikan pada mereka. Nah maka semua kisah itu menjadi ada nyawanya. Jadi kira-kira gitu.